Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsus Subhan. Saya dari kelompok 8 dengan 3 orang teman saya yang lainnya, yaitu Hendriani, Siti Hairun Anissa Yusran, dan Windy Azra Triana. Kami akan mempresentasikan materi mengenai resolusi dan strategi mengelola konflik. Yang pertama saya akan menjelaskannya, yaitu pengertian dari konflik. Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa Latin yang katanya itu configere, yang berarti saling memukul. Menurut Antonius dan kawan-kawan, konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghambat, menghalangi, atau mengganggu pihak lain, di mana hal ini dapat terjadi antara kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan suatu yang wajar dalam setiap masyarakat, dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik. Dengan konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus dalam masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, sedangkan integrasi yang tidak sempurna pasti akan menghasilkan konflik. Sekian dari saya, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang resolusi konflik atau dalam bahasa Inggris disebut conflict resolution, yang dimana menurut para ahli memaknainya berbeda-beda, namun fokusnya tetap pada bagaimana meneliti suatu konflik. Menurut Webster Dictionary, menurut Levin, arti resolusi itu sendiri yang pertama adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, yang kedua pemecahan, dan yang ketiga penghapusan atau penghilangan permasalahan. Adapun beberapa kemampuan yang dianggap penting untuk menumbuhkan inisiatif resolusi konflik menurut Bodin dan Crawford, yang pertama yaitu kemampuan orientasi, kemudian kemampuan persepsi, yang ketiga itu kemampuan emosi, kemudian kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kreatif, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai kemampuan tersebut. Nah, kemampuan orientasi. Dalam resolusi konflik, kemampuan ini berarti meliputi pemahaman individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, kejujuran, keadilan, toleransi, dan harga diri. Kemudian kemampuan persepsi. Kemampuan persepsi dalam resolusi konflik berarti kemampuan seseorang untuk dapat memahami sesuatu bahwa satu individu itu berbeda dengan individu yang lainnya. Termasuk juga bagaimana seseorang memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda atau memiliki empati dan tidak buru-buru menyalahkan secara sepihak. Kemudian kemampuan emosi. Kemampuan emosi dalam resolusi konflik mencakup kemampuan untuk mengelola berbagai macam emosi, termasuk dalamnya rasa takut, rasa cemas, rasa marah, dan berbagai emosi negatif lainnya. Kemudian kemampuan komunikasi. Dalam resolusi konflik, kemampuan ini meliputi bagaimana mendengarkan orang lain dan memahami lawan bicara. Kemudian kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif dalam resolusi konflik meliputi kemampuan memahami masalah untuk memecahkan masalah dengan berbagai macam alternatif jalan keluar. Yang terakhir adalah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis dalam resolusi konflik termasuk yaitu kemampuan untuk memprediksi dan menganalisis situasi konflik yang sedang dialami. Demikian pemaparan dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang resolusi dan strategi mengelola konflik.
materi yang akan saya paparkan yaitu tentang strategi mengelola konflik. Strategi mengelola konflik itu ada 5. Yang pertama itu berkolaborasi. Artinya di sini metode ini digunakan dalam strategi manajemen konflik untuk menemukan solusi yang tepat sehingga dapat memuaskan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik tersebut. Strategi menghindar. Metode ini dilakukan dengan menunda pembahasan konflik. Biasanya dilakukan karena dianggap masalah tersebut bukanlah masalah besar dan dapat terselesaikan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya yaitu bersaing. Strategi mengelola konflik dengan cara bersaing. Metode ini dilakukan dengan mengambil sikap tegas untuk menolak perspektif pihak lain. Artinya di sini ada sikap saling kayak semacam persaingan antara seseorang dengan orang yang ditemani berkonflik. Selanjutnya yaitu kompromi. Metode ini bertujuan untuk mencari solusi yang setidaknya dianggap adil dan dapat diterima semua pihak. Yang terakhir itu strategi akomodatif. Strategi akomodatif ini dilakukan dengan meninggalkan kebutuhan dan keinginan kita dan lebih memprioritaskan perhatian dan keinginan pihak orang lain. Selanjutnya yaitu tentang strategi manajemen konflik yang digunakan untuk menjaga kedamaian. Nah, di sini strategi manajemen konflik itu sangat dibutuhkan dalam penyelesaian suatu masalah. Dan ini juga berfungsi untuk menjaga suatu kedamaian. Nah, ada sebuah contoh di mana sebuah perusahaan itu yang dalam skala besar ataupun kecil pastinya memiliki beragam masalah. Ada banyak masalah di suatu perusahaan tersebut di dalamnya. Terus tidak hanya soal masalah seputar masalah ini bukan hanya masalah seputar kinerja karyawan, tetapi cenderung lebih kompleks, mulai dari gaya kepemimpinan ataupun atasan yang kurang baik, kinerja karyawan yang kurang maksimal, terus ditambah lagi ada banyak masalah lain, atau konflik antar karyawan yang lain dengan karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Nah, disinilah diperlukan solusi yang tepat dalam mengontrol atau memanajemen konflik agar masalah terpecahkan. Nah, demikian materi yang saya paparkan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu contoh manajemen konflik yang baik. Untuk menjabarkan strategi di atas akan lebih mudah dipahami bila disertai dengan contohnya yang nyata di lapangan. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Contoh pertama yaitu ketika pelanggan yang telah membeli produk datang ke store penjualan memaksa untuk mengembalikan uangnya, padahal produk tersebut tidak dapat lagi dikembalikan karena melampaui batas pengembalian. Dalam posisi ini, bila perwakilan perusahaan gagal menjelaskan kepada pelanggan, maka tidak menutup kemungkinan pelanggan lain akan melakukan hal sama. Oleh sebab itu, pendekatan strategi konflik yang bisa dilakukan adalah dengan cara akomodasi karena menghasilkan solusi yang terbaik semua pihak. Pelanggan mendapatkan pengembalian uang, sementara pelanggan lain akan menganggap bahwa perusahaan memiliki layanan pelanggan yang bagus. Meski dalam situasi ini, kamu harus memblokkan aturan perusahaan untuk menyelamatkan bisnis. Contoh kedua, bila seorang pelanggan menelpon layanan servis dan menyatakan bila produkmu mengalami kerusakan, padahal kerusakan tersebut terjadi karena cara pemakaian yang salah dari pelanggan, maka cara penyelesaian konfliknya adalah dengan menghindar karena produkmu tidak rusak terkecuali karena kesalahan pelanggan. Tunjukkanlah langkah-langkah kepada pemakaian yang salah dari pelanggan.
Maka cara penyelesaian konfliknya adalah dengan menghindar karena produkmu tidak rusak terkecuali karena kesalahan pelanggan. Tunjukkanlah langkah-langkah kepada mereka bahwa produk itu berfungsi dengan baik. Pelanggan yang pintar akan menyadari kesalahan penggunaan yang terjadi pada produk tersebut dan bukan berasal dari produknya tersendiri. Sekian dari materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.